Menurut aku sakit, Ustaz, Pak Imron. Siapa? Menurut aku. Oh. Mereka meriah, menurut aku dari semalam Ustaz itu. Ini belum ada. Sudah belum? Hah? Udah. Belum ada. Maaf ya. Ini bermaksud bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. La syarika lah. Ilaha wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cikarusa Asri BA. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau dan mengamalkan sunnah beliau, juga melaksanakan ajaran Islam di dalam kehidupannya sehari-hari yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat. Oleh Allah kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu. Udah tadi ya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai atau sudah berada di hari yang kedua di bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1444 Hijriah. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, puasa. Ini puasa Ramadan 4 bulan lagi, enggak terasa. Alhamdulillah puasa Ramadan udah hampir datang lagi, kurang lebih 4 bulan lagi. Mari kita awali, kita buka taklim kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, juga kakek nenek
kita, para sesepuh kita dalam garis lurus terus ke atas. Juga untuk paman diri kita, kakak diri kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita yang senasab dengan kita, juga yang tidak senasab dengan kita, yang seiman, seakidah, seagama dengan kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barakah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas berkatnya Allah, semoga kita yang masih hidup, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal saleh, untuk menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Bitilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Ayo sadulur lanang wadon padha bae, susah karo senang, ojo tinggal ibadahe. Ayo sadulur lanang wadon padha bae, susah karo senang, ojo tinggal ibadahe. Kita umat Islam pada ngaji kitab Quran, sebab kitab Quran dawuhe Gusti Pangeran. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Ruwiyah telah diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija tahaddasa al-alimu fi
majlisihi bil ilmi wala yadkhuluhu hazlun wala lakun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin khalaqat min famihi malakan. Ija apabila tahaddasa berbicara sopo al-alimu orang yang alim di majlisihi di majlis ilmu di pengajian rutin bil ilmi dengan pembicaraan ilmu. Maksudnya orang alim tersebut di majlis ilmu menyampaikan ilmu, yakni min ulumiddin dari ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Apabila seorang alim, seorang ustaz, seorang ajengan, seorang kiai, seorang ulama, seorang habib berbicara di majlis ilmu, menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada seluruh jamaah yang hadir di majlis ilmu tersebut, walam yadkhulhu, dan tidak masuk kepada orang alim tersebut apa ajlun, sendak gurau, wala lakun, dan tidak pula masuk candaan. Jadi enggak bodor lah, enggak melawak, benar-benar menyampaikan ilmu, bukan untuk diketawain, bukan untuk tampil lucu-lucuan, tapi benar-benar menyampaikan ilmu. Kan sekarang banyak ya para penceramah yang lucu-lucu, jadi jamaahnya seneng lihat ceramahnya ngelawak, bodor. Biasanya ibu-ibu nih para peminatnya, tapi ilmunya nggak ada. Nah, bukan yang seperti ini, bukan. Tapi ini benar-benar orang alim yang menyampaikan ilmu agama. Bagaimana kata Nabi? Nah, kalau ada orang alim yang seperti itu, kata Nabi, kholaqah, maka akan menciptakan sopo Allah Ta'ala, Allah Ta'ala min kulli kalimatin, dari setiap satu kalimat taat yang terbit, yang keluar kalimat tersebut min famihi, dari mulutnya orang yang alim, malakan, akan seorang malaikat. Masya Allah. Jadi setiap satu kalimat yang keluar, yang terbit dari mulutnya orang yang alim di majlis ilmu, ketika ia menyampaikan ilmu agama, itu Allah akan menjadikan seorang malaikat. Itu kalau jamaahnya dengar kalimat yang keluar dari mulutnya orang alim tersebut, artinya memperhatikan. Tapi kalau jamaahnya enggak dengar setiap kalimat yang keluar dari mulutnya orang alim tersebut, maka enggak dapat fadilah ini. Kenapa enggak dengar? Ya boleh jadi dia ngaji ngantuk, tidur. Jadi dia berpikirnya begini, daripada tidur di rumah enggak dapat pahala, katanya, mendingan tidur di pengajian dapat pahala. Iya sih betul, kalau niatnya dalam hati tolakul ilmi. Tapi kalau niatnya mau tidur, ya enggak dapat pahala lah, walaupun tidurnya di majlis ilmu. Kan kata Nabi, innamal a'malu binniyat, segala amal bergantung kepada niat. Kalau dari rumah datang ke sini niatnya mau tidur di majlis ilmu, bukan mau thalabul ilmi, ya enggak dapat pahala tidurnya, mubah.
Tapi kalau niatnya dari rumah tolabul ilmi, dalam hati niat tolabul ilmi dan berusaha untuk mendengarkan ilmu, tapi nggak terasa ketiduran, nggak sengaja, baru dapat pahala tidurnya. Tapi jauh lebih afdol, lebih utama orang yang mendengarkan ilmu di majelis ilmu dari orang alim daripada orang yang duduk di majelis ilmu tidak mendengarkan ilmu karena ketiduran. Nah, kalau kita duduk di majelis ilmu walaupun di dalam hati kita niat tolabul ilmi tapi enggak mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh orang alim tersebut, maka kita enggak dapat pahala yang akan diceritakan dalam hadis ini. Di setiap satu kalimat yang kita dengar di majelis ilmu dari orang alim, itu Allah menciptakan seorang malaikat. Coba sekarang saya mau nanya nih, umpama misalnya contohnya dari mulai saya tadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai sekarang udah berapa kalimat yang keluar dari mulut saya? Bisa menghitungnya? Ya. Tidak. Satu kalimat Allah jadikan malaikat, itu kalau kitanya mendengar. Kalau kitanya tidur, ya udah kagak dapat pahala ini. Walaupun tidurnya dapat pahala, karena tidurnya tempat ngaji dan niatnya mau ngaji, tapi nggak dapat fadilah ini. Apalagi kalau niatnya mau tidur, pas. Ya kata malaikat, lu kalau niatnya mau tidur ngapain jauh-jauh ke bekang lu? Di rumah aja lu molor. Lu niatnya mau tidur mau ngaji, kata malaikat. Jangan marah saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketiduran nggak sengaja, niatnya tolabul ilmi. Begitu dulu lop tidur, itu lain lagi. Beda lagi itu mah. Berarti bi ghairi amdin, tidak ada unsur kesengajaan. Kalau sengaja mau tidur mah ngapain? Kemudian yastaghfiru, malaikat tersebut memintakan ampun, memohonkan ampun, atau malaikat tersebut beristighfar. Istighfar itu artinya memohon ampun. Kalau kita kaji kalimat istighfar menurut ilmu shoroh, itu fiilnya fiil sulasi majid, warna salis, bangsa sudasi. Asalnya dari kalimat istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron, wa mustaghfaron, bahwa mustaghfirun, wajaka mustaghfarun, istaghfir, la tastaghfir. Ada berapa kalimat tuh? Istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron, wa mustaghfaron, bahwa mustaghfirun, wajaka mustaghfarun, istaghfir, la tastaghfir, mustaghfarun, mustaghfarun. Udah 10 kalimat, dijadikan 10 malaikat itu kalau kita mendengarnya. Percaya monggo, nggak percaya terserah. Yang jelas ini sabda Rasulullah. Nah, itu istighfaro menurut ilmu shoroh asalnya diambil dari kalimat goparo. Asalnya 3 huruf. Huruf aslinya cuma 3. Goparo, ogin, paro. Goparo artinya ampunan. Kemudian dijadikan sulasi majid, warna salis, bangsa sudasi. Caranya di awal kalimat ditambahkan 3 huruf penambah. 3 huruf penambahnya yaitu hamzah, sin, ta. Jadi istighfaro, asalnya goparo menjadi istighfaro. Oleh karena huruf penambahnya 3 huruf, yaitu hamzah, sin, ta yang diletakkan di awal kalimat, maka disebutnya warna salis. Kalau dijumlahkan huruf asli 3, go, pa, ro, ditambah huruf penambah 3, hamzah, sin, ta, dijumlahkan menjadi 6 huruf istighfaro, maka disebut warna sudasi. Kalau kita pernah ngaji ilmu
musyarah seperti itu. Jadi dalam ilmu musyarah fi'il itu ada 4 macam. Ada fi'il sulasi mujarrad, ada fi'il rubai mujarrad, ada fi'il sulasi majid, ada fi'il rubai majid. Nanti fi'il sulasi majid dibagi 3. Ada sulasi majid warna awal, bangsa rubai, ada sulasi majid warna sani, bangsa humasi, ada sulasi majid warna salis, bangsa sudasi. Seperti lafaz istighfar itu sulasi majid warna salis, bangsa sudasi. Demikian pula fi'il rubai majid dibagi 2. Ada rubai majid warna awal, bangsa humasi, ada rubai majid warna sani, bangsa humasi. Kita nggak paham keterangan seperti ini kalau kita belum pernah ngaji ilmu shoroh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi yang namanya duduk di tempat ngaji, kita niatnya thalabul ilmi, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya semata-mata karena Allah, mengharap Allah, paham nggak paham, tetap dapat pahala. Paham nggak paham, tetap dapat pahala. Yang diwajibkan oleh Allah kepada kita bukan pahamnya, tapi ngajinya. Terlepas dari apakah paham atau tidak paham, nggak masalah, tetap pahala dapat. Asal ngajinya karena Allah. Karena yang memberikan pahala adalah Allah. Jadi ngajinya harus karena Allah. Kalau kita ngajinya bukan karena Allah, sementara yang memberikan pahala ngaji adalah Allah, ya kagak dapat pahala lah. Dapat pahala siapa? Karena yang bisa memberi pahala atas kebaikan, atas amal soleh, atas ibadah yang dilakukan hanya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ngajinya memperhatikan, mendengarkan itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang ngaji sambil tidur. Walaupun sama-sama dapat pahala kalau niatnya ngaji, tapi pahalanya beda. Kalau yang mendengarkan dapat pahala mendengarkan, setiap hurufnya dijadikan malaikat memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat tiba. Kalau memperhatikan matanya, pandangan matanya dapat pahala. Memandang wajah orang lain, kata Nabi, itu pahalanya jauh lebih baik daripada mensodakokan 1000 kuda di jalan Allah. Beda pahala. Jadi walaupun sama-sama duduk di tempat ngaji di mushola muda, itu pahalanya beda-beda, tergantung nanti mana yang perhatikan, mana yang kagak. Beda-beda kualitasnya. Enggak semuanya sama. Boleh jadi Pak Adam pahalanya 4%. Boleh jadi. Kalau Pak Adamnya mau hati terus gini dulu. Bahkan enggak ngedip matanya gini dulu. Boleh jadi makna pahalanya cuma 1%. Kalau maknanya beda pahala walaupun sama-sama duduk di mushola muridnya, beda kualitas. Kemudian yastaghfiru akan memohonkan ampun seorang malaikat tersebut Allah kepada Allah lahu bagi orang Islam yang duduk di pengajian dan ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim. Setiap satu kalimat yang keluar dari mulutnya orang alim yang ia dengarkan, Allah jadikan seorang malaikat. Kalau umpama kita mendengarkannya full dari awal hingga akhir sebanyak 2000 kalimat, maka saat itu pula Allah ciptakan 2000 malaikat terus-terusan memintakan ampun kepada Allah sampai datang kiamat untuk kita. Luar biasa keuntungan duduk di pengajian. Maka nanti di hari kiamat akan menyesal orang-orang yang tidak pernah mau duduk di pengajian. Lihat saja nanti, buktikan saja, nggak percaya mah. Udah sekarang nggak apa-apa nggak ngaji, tapi nanti nyesal sama siapa? Rasulullah pernah memberikan peringatan kok. Kata Rasulullah, asadun nas hasrata yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya malam yang lebut. Nanti di hari kiamat manusia yang paling akan sangat amat menyesal sekali dengan penyesalan yang sangat amat luar biasa adalah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya malam yang lebut. Adalah seorang muslim yang ketika hidup dalam dunia ada kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, tapi dia malas memperdulikan hawa nafsu, ogah, tidak mau ngaji, nyesal nanti di akhirat.
nggak percaya, buktikan saja. Buktikan omongan bohong. Nanti di hari kiamat. Kemudian wali samiahu. Jadi malaikat tersebut akan memohonkan ampun baik kepada orang alim yang menyampaikan ilmu di majelis ilmu maupun kepada siapapun yang mendengarkannya yang duduk di majelis ilmu. Semuanya, orang alimnya, yang mendengarkannya, muallimnya, mustaminya, semuanya yang duduk di majelis ilmu itu mendapatkan permohonan ampunan dosa dari jutaan malaikat sampai datangnya hari kiamat. Enggak percaya silakan saja tanya sama malaikat. Di mana kotak malaikat? Cari tidak perlu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para malaikat, jutaan malaikat memohonkan ampun untuk kita yang duduk di majelis ilmu. Bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, tapi sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah. Dari mulai sekarang sampai hari kiamat itu kita terus-terusan beristighfar. Apa itu gak capek? Enggak, malaikat enggak punya perasaan capek. Enggak seperti manusia. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak kawin, malaikat tidak kencing, malaikat tidak beol. Yang beol itu manusia, yang kencing itu manusia, yang doyan makan itu manusia, yang doyan pangkat manusia, yang doyan jabatan manusia, yang doyan duit manusia. Malaikat enggak butuh duit, enggak butuh apa-apa. Beda seperti kita, karena malaikat khalaqallahu min nur, Allah ciptakan dari cahaya. Enggak ada rasa capek, enggak ada rasa capek, terus beristighfar. Ada malaikat yang pekerjaannya sujud, dari semenjak diciptakan sujud terus. Kalau belum disuruh bangun sama Allah, enggak bangun, sujud terus sampai datangnya hari kiamat. Malaikat itu ibadul mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, pasti segera mereka melaksanakannya. Itulah malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya lebih mulia dari kita. Tapi bisa saja berbalik, kita lebih mulia dari malaikat. Kalau kebaikan kita, amal soleh kita, ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita melebihi malaikat. Contoh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malaikat. Karena ketakwaannya, kualitas ketakwaannya, keimanannya, prestasi ibadahnya, akhlaknya jauh lebih baik daripada malaikat. Kalau malaikat tidak pernah berbuat maksiat, wajar, karena oleh Allah nggak dikasih hawa nafsu. Nabi Muhammad nggak berbuat maksiat, luar biasa, padahal dikasih hawa nafsu. Begitu. Makanya nilainya lebih tinggi derajatnya. Kemudian baiknya maka apabila insarafu, mereka semuanya baik orang alimnya maupun para jamaahnya bubar semuanya, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan pengajian rutin, karena pengajian rutin sudah selesai. Fa'idam sorofu, in sorofu, maka mereka bubar dari majelis ilmu tersebut, magfurina dalam keadaan dosa-dosa mereka semuanya sudah bersih, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ngaji terus, dosa kita dihapus terus. Insya Allah, maka yakin orang yang istiqomah duduk tempat ilmu semata-mata karena Allah, meninggal dunia husnul khotimah dalam keadaan bersih dosanya. Enggak percaya, buktikan saja deh. Enggak percaya, dulu capek deh. Kalau enggak percaya sini buat tempelan, buat percaya takut. Pengen ngerasain tempelan saya, kayak kemarin modal atau gosong. Baik, makburina lahum, mereka bubar, membubarkan diri, meninggalkan majelis ilmu, pulang ke rumahnya masing-masing, itu dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa bersih. Makanya kita habis ngaji itu beda perasaan, senang, gembira, gak ada, itu ciri dosa kita ampuni. Perasaan bawaan badan enteng, seakan-akan gak ada beban.
jalan. Itu ciri dosa-dosa kita sudah diampuni. Sumakal, kemudian malaikat berkata, kata malaikat begini, humul la yasqa bihim jalisum. Nah, ketika kita bubar nih nanti, bubar, pengajian selesai, kita bubar, keluar musola, kita duduk ngopi, nyalakan. Itu mereka mengatakan humul qaumul la yasqa bihim jalisum. Humul qaumul la yasqa bihim jalisum. Mereka adalah suatu kaum yang apabila duduk bersama mereka tidak akan sengsara, tidak akan susah. Jadi majlis ilmu itu taman surga yang ada di alam dunia. Kalau kita ingin selalu bahagia hati kita, sering-seringlah duduk di majlis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan guru-guru kita, dengan para ulama kita, dengan para kiai kita. Berkumpullah di taman-taman surga yang ada seperti majlis ilmu, majlis zikir. Insya Allah kita akan kasih bahagia oleh Allah. Nggak apa-apa banyak duit juga ya. Yang penting bahagia daripada nggak punya duit susah. Ini kan bahagia, nggak apa-apa banyak duit juga daripada banyak duit tapi hati resah gelisah, gundah gulana, galau, makan tidak enak, tidur tidak enak, bawaannya pusing mulu, bawaannya pengen marah mulu. Padahal duitnya banyak. Akhirnya terjadi perceraian suami istri. Ngapain cerai-cerai suami istri? Padahal dua-duanya punya penghasilan besar, tapi kok bercerai juga? Apa yang mereka cari sih? Berarti nggak ada ketenangan. Kata Nabi, laisal ghina an kasratil arab wa innamal ghina ghinan nafsi. Bukanlah yang disebut orang kaya itu orang yang banyak hartanya, bukan. Oh, orang kaya itu orang yang banyak hartanya, itu kata orang-orang kafir. Tapi orang beriman memandangnya nggak seperti itu. Orang bertakwa pandangan hatinya nggak seperti itu. Kata Nabi, orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, berlimpah ruah, blok di pangkok, beli dulu, malah kena imah, uang banyak berlimpah, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak sebelah mengkilat, isinya 4. Setiap hari, setiap pagi sarapan ketupat, sama belinya cek 4, pakai ikan sepat, dan seterusnya. Serba 4, tahunya 4, tempenya 4, kerupuknya 4. Nah, bukan orang kaya itu kata lain, bukan orang yang banyak hartanya. Wa innamal ghina ghinan nafsi. Sesungguhnya orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang kaya jiwanya, kaya hatinya. Hatinya selalu bahagia, selalu merasa senang, hatinya selalu bersyukur, hatinya selalu merasa cukup, nggak pernah merasa kurang. Walaupun secara kasat mata dia miskin, nggak punya gaji, tapi hatinya selalu merasa cukup, nggak pernah merasa kurang. Lain lagi dengan orang yang kaya banyak hartanya, tapi hatinya selalu merasa kurang. Berarti walaupun harta banyak, kalau hati kita selalu merasa kurang, itu tandanya kita masih miskin. Orang kaya itu hatinya nggak pernah merasa kurang, malah bersyukur terus. Makan dengan apapun, apa adanya, bersyukur, nggak pernah merasa kurang. Nah, kita makan sama ikan ayam aja masih kurang, berarti kita masih miskin itu. Nah, kaya itu di sini di hati adanya. Makanya kita jangan minta kaya harta, jangan hanya minta kaya harta, minta kaya jabatan, kaya pekerjaan, kaya profesi, apalagi kaya mobil, jangan. Minta juga kaya hati, agar hati kita diperkaya oleh Allah. Banyak bersyukur. Ya Allah, jadikanlah hatiku hati yang selalu bersyukur kepadamu, hati yang selalu merasa cukup, nggak pernah merasa kurang. Jadikanlah hatiku kaya. Jadi Allahumma aghnini qalbi. Ya Allah, perkayalah hatiku. Allahumma aghnini qalbi. Ya Allah, perkayalah hatiku. Waj'alhu qalban syakiran, dan jadikanlah hatiku hati yang selalu bersyukur, enggak pernah merasa kurang. Itulah orang kaya sebenarnya. Harta perlu harta harus dicari. Karena bagaimana mungkin kita bisa sedekah sama pakai miskin kalau tak punya duitnya. Perlu harta
infak, untuk membantu pembangunan pesantren, musola, masjid, majlis taklim, untuk membantu jompo-jompo, itu perlu harta. Harta perlu, silakan cari harta, tapi tetap harta bukan jaminan mutlak sebanyak apapun untuk lalu kemudian hati kita akan bahagia. Harta hanya alat supaya kita bisa bahagia, tapi nggak bisa menjadi jaminan mutlak. Dengan banyak harta orang lalu hatinya bahagia. Tidak. Berapa banyak orang kaya bunuh diri padahal hartanya banyak. Itu karena nggak ada ketenangan di hatinya, karena hatinya miskin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi kita pagi hari ini. Jadi jangan lupa kita berdoa kepada Allah, ya Allah, perkayalah hatiku dan jadikanlah hatiku hati yang selalu bersyukur. Gimana doanya? Doanya gimana? Tadi, ya Allah, tambahlah istriku gitu. Ya Allah, perkayalah hatiku dan jadikanlah hatiku hati yang selalu bersyukur kepadamu. Bahasanya gimana? Kalau ya Allah kan Allahumma, artinya jawab. Kalau perkayalah hatiku, perkayalah aku. Admini berarti hatiku, qalbi berarti di Allahumma adnini qalbi. Kemudian jadikanlah hatiku, waj'alhu, jadikanlah hati itu, qalban yaitu hati, sakuro yang selalu bersyukur. Jadi doanya Allahumma adnini qalbi waj'alhu qalban syakiron. Atau kepanjangan sudah cukup, Allahumma ja'al qalbi qalban syakiron. Masih kepanjangan cukup, Allahumma ja'alni syakuro. Udah itu. Allahumma ja'alni syakuro. Allahumma ja'alni syakuro. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Kalau orang pandai bersyukur, itu menunjukkan hatinya kaya, nggak pernah merasa kurang. Coba bapak-bapak jawab jujur ya. Ini saya ngobrol aja ngobrol. Jawab jujur. Di dalam kehidupan sehari-hari, hati bapak selalu merasa cukup atau selalu merasa kurang? Jawab jujur dari hati. Ayo. Jangan ada dusta di antara kita. Semuanya. Saya bertanya kepada semuanya, jawab jujur dari hati. Di dalam kehidupan sehari-hari, hati kita selalu merasa cukup atau selalu merasa kurang? Kurang. Kalau selalu merasa kurang, berarti masih miskin. Bagaimana mungkin orang kaya masih merasa kurang? Ya orang kaya tentu nggak pernah merasa kurang. Berarti kaya yang sebenarnya bukan kaya harta, tapi kaya hati, kaya jiwa. Punya uang 10.000, cukup. Punya uang 100.000, apalagi. Punya uang 1 juta, masya Allah, apalagi. Bahkan nggak punya uang juga tetap bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun saya nggak punya uang, tapi saya masih dikasih sehat, Pak. Tuh lihat tetangga saya uangnya banyak, miliaran. Tapi kata dokter, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan ini nggak boleh, nggak boleh. Padahal kalau dia mau beli apapun bisa, tapi serba nggak boleh. Mendingan saya nggak punya uang juga bisa makan semur jengkol, walaupun dikasih alhamdulillah. Rezeki mah dari mana ada? Iya. Nah itulah orang bahagia. Jadi hidup itu jangan dibuat susah lah, biasa aja. Jangan terlalu banyak mengeluh. Kita banyak bersyukur. Buktinya orang yang bersyukur, dia pandai menggunakan seluruh nikmat dari Allah, baik nikmat umur, nikmat sehat, nikmat harta, untuk beribadah kepada Allah. Cirinya orang yang bersyukur, dia ibadahnya semakin rajin, semakin getol. Kalau ibadahnya semakin malas, itu ciri rasa syukurnya kurang. Demikian, mari kita tutup taklim kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil
sakit semoga lekas disembuhkan dari sakitnya oleh Allah. Amin. Yang paripurna, kesehatan yang barokah, baik zahirnya batinnya, disehatkan kembali seperti sedia kala. Pikirkan niatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Salamun alaik ya Rabbi asani wa daradi adbata ya jiratal berkatihim hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatihim minal fitani. Rabbana atina hikmatan ma'al hidayah. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal habaib wal ulama warasatil anbiya di Indonesia. Salimhum wa ansurhum min sa'il dhalimin wal munafiqin wal hafidin wa alim amdalamahum ma'akan adilan bijatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li waladi Muhammad bin Rabbana bi wala'ihi wa warhamhum warhamhum min ahlil jannah warhamhum min ahlil khair warhamhum arwahahum min arwahil ibadika salihina fil jannah warhamhum kuburahum rawatan iliyadina warhamhum kuburahum rawatan iliyadina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hadith lana min amrina rasyada. Allahumma ya syafi'al amr istighfar wa barakatuh wastighfar wa barakatuh taubikum wa fi ta'atika wa sahih jasadahuma dari robbaka fi syurika innaka ala kulli syai'in qadir.